Ini saya cari tumpuan nih. Soalnya di bawah kemarin agak panas, di sini kedinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya kekenyangan ini. Sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-akhyar. Para asatid yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayahandaku semua, saudara-saudaraku, non saudari-saudariku, muslimin non muslimat yang insyaallah dirahmati Allah, jamaah masjid Baitur Rahman ya. Sudah benar ya? Yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak salah, malam ini saya tidak pernah hitung tuh sudah berapa Ramadan ini. Pokoknya jalan aja. Makanya tadi waktu dia menjelang buka saya sebut 13. Rupanya udah malam ke 15. Masya Allah. Berarti lebih lambat hitungannya saya. Alhamdulillah, pada malam ke-15 di bulan suci Ramadan ini patut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut hemat kami, ada 3 nikmat utama yang Allah karuniakan kepada kita sehingga sampai hari ini kita bisa menjalani ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, nikmat umur. Allah masih beri kita kesempatan untuk menghirup udara segar. Alhamdulillah. Tambah lagi nikmat iman. Ini bapak-bapak ini bisa nggak hadir di masjid ini Pak. Boleh beralasan saya sholat di rumah aja dah. Tapi karena nikmat iman yang Masya Allah anugerahkan kepada kita lewat ikhtiar kita untuk memperolehnya, alhamdulillah kita bisa hadir di masjid ini. Dan yang ketiga tentu nikmat kesehatan. Ada orang yang punya nikmat iman, masih diberi kesempatan hidup tapi tidak sehat, sakit gigi kah, sakit perut kah, atau ada saja sehingga kita tidak bisa hadir. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, umur, iman dan kesehatan sampai pada malam tanggal ke-15 Ramadan ini 1444 Hijriah Allah masih karuniakan kepada kita. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Berapa menit nih Pak? Oh jangan dong. Jamaah lemas saya pingsan. Ya pokoknya di kode aja deh Pak. Kalau asatid dari Makassar itu Pak, kodenya gampang. Apa kodenya? Nah itu langsung Al-Fatihah. Kalau khutbah Jumat, barakallahu fi wa lakum, itu udah selesai khutbahnya. Jadi cukup saya di kode aja Pak ya, insyaallah. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ini sudah malam 15, tidak ada salahnya saya akan mengemukakan kembali penjelasan salah satu ulama besar yang pernah hidup di Haramain. Namanya Al-Alimul Allama Muhaddisul Hijaz, Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau ini di kota suci Makkah itu pesantrennya itu Madrasah Al-Falah itu 7 km arah utara Masjidil Haram. Jadi kalau kita dari Masjidil Haram mau ke bandara itu dilewati Pak. Bapak nanti berangkat ke sana aja. Rata-rata orang Indonesia kalau umroh, utamanya para kiai-kiai itu pasti mampir ke situ. Karena memang ini sanad mata rantai keilmuan ulama-ulama Indonesia dengan yang ada di Haramain itu bersambung dari kakeknya Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu gurunya Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian Sayyid Alawi ayahnya guru para ulama-ulama termasuk Kiai Maimun Zubair Rembang. Ya. Kemudian Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki putranya itu guru dari banyak kiai, Kiai Ihya Ulumuddin dan banyak lagi kiai. Kalau dari kampung saya Dr. Kiai Haji Ilham Soleh dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian putranya lagi sekarang Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani, itu juga putra banyak asatid yang ada di Jawa, di Sumatera, di Indonesia. Dan memang santri-santrinya rata-rata orang Indonesia. Beliau sangat cinta Indonesia, insyaallah ini. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, beliau pernah menjelaskan Ramadan huruf demi huruf.
Jadi Ramadan itu kan kita udah tahu semua deh, para asatid kita sebelumnya udah jelaskan. Terambil dari salah satu akar kata Ramadan atau Ramad, panas terik yang membakar. Dan setahu saya Ustaz, memang di Timur Tengah itu nggak pernah kita puasa musim dingin, selalu musim panas. Ramadan di Saudi pasti panas. Dari akar kata itulah terambillah ulama-ulama menjelaskan Ramadan itu bulan pembakaran dosa. Panas terik yang membakar, kemudian sekaitan sesuai konteks Ramadan bermakna bulan pembakaran dosa. Kenapa bulan pembakaran dosa? Ini rahmat Allah yang Allah hadirkan kepada kita semua. Kita ini manusia biasa Pak, nggak ada yang lolos dari dosa. Mulai dari kosong sampai kosong kesekian pasti. Mulai dari para asabitnya, jamaahnya, semuanya yang namanya manusia biasa pasti bergelimang dosa. Maka dalam 11 bulan ini perjalanan kita, kehidupan kita ini, kita tergelincir ke dalam kemaksiatan, kita tergelincir ke dalam dosa. Allah hadirkan satu bulan namanya Ramadan. Allah sucikan kita sesuci-sucinya di bulan ini. Maka celakalah yang didatangi bulan suci Ramadan, lalu Ramadan berlalu darinya dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ciloko kata orang Jawa. Nah karena Makassar pace. Ada orang Makassar sini kan banyak. Ya, mana KKSD sini? Pace Pak. Ciloko kata orang Jawa. Celaka betul. Ramadan hadir, lalu kita keluar dari Ramadan tidak tersucikan. Baiklah, kita kaji Ramadan melalui penjelasan ulama besar ini. Saya selalu mengutip ulama karena saya santri bukan kiai. Kalau kita ini santri cetek, nggak ada apa-apanya Pak. Kita mengutip penjelasan guru-guru kita yang sangat keilmuannya bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal Ramadan kata beliau, ra-nya rahmat. Awalnya Ramadan rahmat. Apa itu rahmat? Ya diterjemahkan rahmat cinta, mahabbah, terambil dari sesuatu akar hub, biji atau sesuatu yang paling dalam. Cinta itu sesuatu yang paling istimewa. Jika kita mencintai sesuatu pasti istimewa. Bapak cinta sama istrinya istimewa. Kehadiran kita semua di sini demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku hidup menjomblo. Betul tidak? Iya, jomblo kan semua di sini Pak. Apa tuh tak? Bulog, jamaah bulog yang dirahmati Allah. Bujang lokal. Saya juga termasuk bujang lokal. Ini saya baru 5 hari ini Pak. Timika 5 hari udah pusing nih. Gimana bapak-bapak ini? Apalagi Ustadz kita ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat Ustadz kelahiran putranya. Ini Ustadz pulang ini belum bisa mendarat ini Pak. Butuh 40 hari. Ampun Ustadz, kalau nggak bisa mendarat segera siapkan cadangannya. Kan nggak ada ibu-ibu, jadi aman kita bahas poligami di sini. Nggak ada ibu kok ya, nggak ada ibu kan? Alhamdulillah. Gayaan nanti. Orang Makassar bilang malang asing, takut. Semua kita ini takut istri, ya. Kecuali yang berani, yang punya nyali. Oke, saya kembali. Ini saya kasih ketawa-ketawa dikit Pak. Soalnya saya termasuk ngantuk ini. Dingin. Bawahnya mau tidur terus. Apalagi habis maghrib langsung dikasih makan. Ini ada yang berubah dari kebiasaan saya selama di Makassar. Saya tinggal di Makassar. Beda dulu waktu di kampung ya. Di Makassar itu nanti saya makan malam kalau bisa nih. Sejak masuk Timika makan malam habis sholat. Oh, hidangannya ayam, ikan, wih luar biasa gitu. Makanya Pak Imam tadi kamu makan. Ya Tante ya. Pak Ustadz kalau makan, kenapa kalau makan? Allahu Akbar. Oke, canda-canda dikit tidak apa-apa kan? Yang penting tidak mengeraskan hati. Oke, baik, saya lanjut. Awal Ramadan, rahmat. Apa itu rahmat? Cinta, kasih sayang. Maksudnya apa? Ulama menjelaskan awalilah. Sekali udah lewat ya, nggak apa-apa. Untuk tahun depan insya Allah kalau panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Awalnya Ramadan kita dengan menyebarkan kasih sayang, menyambung silaturahmi. Siapa tahu ada yang sempat terputus karena Pilpres 2019. Kita masih, orang Makassar bilang masih baku bombe. Senang orang Makassar ini. Rasanya
salat tarawih di Makassar. Ya, nanti kalau orang Palembang ya pakai bahasa Palembang dong, yang Jawa pakai bahasa Jawa dong, biar semua apa ini para jihad pejuang-pejuang keluarga ini bisa merasakan tarawih di kampung halamannya sendiri sekalipun ada di tembaga gitu ya. Oke. Rahmat. Jadi sambung silaturahmi. Kalau masih ada terputus sambung. Jangan menahan rahmat dari sesama. Kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, sambung silaturahmi. Anak-anak nih, yang masih muda-muda nih, yang punya orang tua di kampung. Nah, katanya kan karyawan privat, gajinya $. Katanya sih, menurut saya tidak tahu hadis terawal siapa nih. Ini nggak jelas ini. Ini informasi angin, kabar burung. Ingat tuh orang tua kita di kampung. Sahur apa mereka? Makan apa mereka? Jangan sampai kita di sini bermewah-mewah, lalu orang tua kita kelaparan. Bapak jangan harap dapat rahmat Tuhan di bulan ini. Kalau Bapak tidak mengenang, tidak berbagi rahmat, utamanya kepada kerabat terdekat sendiri. Itu tuh Pak dalam Islam, silakan tanya kiai kita. Konsep sedekah itu kepada kerabat terdekat dulu. Jangan sampai kita nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Lalu keluarga kita ada yang kelaparan, kita nggak bantu. Konsep Islam tuh nggak ada panti asuhan Pak. Masing-masing keluarga punya anak yatim satu. Diurus, dibesarkan seperti putra putri kandungnya. Kalau ini terjadi, nggak ada panti asuhan. Nggak perlu ada panti asuhan. Dan tidak ada anak-anak panti asuhan yang merasa tidak punya orang. Kalau ini terjadi, nggak ada orang bangun panti asuhan, tetapi mau mencari keuntungan saja. Ada tuh Pak panti asuhan. Nanti mau datang yang nyumbang, dikumpulkan anak-anak tetangga. Iya ada Pak, ada, jelas ini, sahih, muttafaqun alaih. Bisa Bapak tanya sama saya, kalau Bapak masuk Makassar, Bapak mau nyumbang ke panti asuhan, telepon saya Pak. Pak, di mana panti asuhan yang sahih? Karena ada yang mau wudu. Ini hasil riset Pak. Iya, ini orang KKSS ini, hubungi saya ini kalau mau kasih bantuan di Makassar. Karena banyak panti asuhan kan namanya doang panti asuhan. Apa yang terjadi? Menjelang bantuan datang, dikumpul anak-anak tetangga. Setelah bantuan yang memberi bantuan pulang, dibagi tuh kasih persen. Suruh pulang. Mereka tidak takut dengan ancaman Tuhan. Ada yang menghargai anak yatim dan memakan harta orang-orang miskin. Alhamdulillah. Nah, oleh karenanya di awal Ramadan ini mari kita membagi rahmat Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya agar kita bisa memperoleh rahmat Tuhan di akhir Ramadan. Yang berikutnya dalam tempo yang singkatnya. Oh belum ya? Karena sholat aja ada yang batuk nih, udah ada yang batuk nih. Oh belum. Ini batuk benaran ya, bukan batuk kode-kode. Tadi mau ketawa terus. Saya kita tidak satu kamar, nanti saya bergabung. Kalau berikutnya, Ramin, Ausatuhu Ramadan. Kata para ulama, malam ke-11 sampai hari 20, Maghfirah. Malam dan hari-hari penuh ampunan. Ini program kerja kita. Di fase yang kedua, kita udah masuk fase kedua ini, udah malam ke-15 ya, kalau nggak salah ya. Mari kita memperbanyak istighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di Makassar Pak ada tuh istilah istighfar dan istighfar. Beda tuh Pak. Kalau istighfar memohon ampun, kalau istighfar perbanyak dan iman. Bercanda Pak, canda ya. Sekarang ini di Timika, di Tembagapura baru dengar Pak ya. Oh iya. Kalau beleng-beleng bisa dengar. Beleng-beleng biasa Ustaz Dasar. Beliau sedang sakit sekarang. Kita doakan beliau. Sebulan lebih kemarin beliau ada di Singapura dalam proses penyembuhan, tapi hari Rabu kemarin saya berangkat hari Kamis, satu hari sebelum saya berangkat saya chat beliau, Ustaz bagaimana kondisi? Dia bilang insya Allah hari Rabu saya balik ke Makassar, besoknya saya sudah berangkat ke Timika. Kita doakan karena beliau juga itu pakar komunikasi, asik juga dengan dakwah beliau, beleng-beleng. Masya Allah, kita doakan ya, mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kampungnya itu dekat kampung saya. Kalau mau ke kampung saya, lewati kampung beliau dulu. Lanjut, saya kembali. Ausatuhu
min maghfirah, ampunan. Tidak ada hamba Allah yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kisah nyata. Itu waktu awal-awal saya kuliah di Makassar itu tahun 2000-an. Itu saya tinggal di daerah Teluk Baru namanya, Kecamatan Panakukan. Daerah Pacinang. Kecil sekali. Di situ ada masjid di pinggir kanal itu Jalan Abdullah Daeng Sirua. Ini orang Makassar ingat-ingat di kampungnya. Namanya Masjid Al-Munawwarah. Nah, satu kali habis khutbah Jumat, saya turun dari mimbar, ada orang yang sudah agak sepuh mendekati saya. Wah, badannya kekar. Itu jarinya Pak, satu jari, 3 jari kita Pak. Beliau sudah 1 jari. Cincinnya besar-besar. Menurut kabar, katanya beliau mantan preman. Dia dekati saya, lalu dia bilang begini, Ustaz, saya mau tanya nih Ustaz, apakah Tuhan masih mau ampuni dosa-dosa saya ini? Saya bilang, diampuni dah ini. Dia bilang, apa jaminannya? ini pengurus masjid nih dengan Pak RW-nya udah kode saya. Tidak usah dijawab. Saya baru tahu setelah selesai komunikasi itu, katanya banyak ustadz yang sudah dilempar ke kanal gara-gara salah jawab. Iya serius, ini senyatanya. Senyata. Wallahi, saya ceritakan ini sekaitan dengan ampunan. Ya, tapi saya sedikit pede juga ya. Saya lihat aman nih kayaknya nih. Ya, akhirnya saya bilang begini, Dai, Allah menjamin kok. Siapa yang jamin? Tuhan yang menjamin, Dai. Apa buktinya kalau dijamin? Oh, ini cari dalil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam menzalimi dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus harapan dari rahmatku. Gunakan kata rahmat. Rahmat dulu, cinta. Tuhan itu penyayang, Pak. Tuhan itu lebih penyayang dari seorang orang tua yang menantikan anaknya pulang kembali ke rumahnya yang sudah pergi merantau bertahun-tahun lamanya. Allah lebih menantikan taubatnya hambanya dibanding orang tua yang merindukan anak-anaknya. Percaya, Pak. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus harapan dari rahmatku. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kalau salah Ustaz, ini karena ini ada kali benaran nih. Tolong ditegur tak. Karena semuanya akunya Allah Tuhanmu akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena semuanya kata Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nggak ada Pak dijamin Pak. Taubat itu kan kembali kan taubat bahasa Arab yang diadopsi oleh Indonesia kembalilah ke Tuhanmu. Tuhan menantikan tangisan-tangisan taubat kita semua. Ini bulan Ramadan Allah buka pintu ampunannya seluas-luasnya. Faghfirli ya Rabb, ampuni aku ya Rabb. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tiada yang mengampuni kecuali Engkau. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Istighfarkan hati yang banyak penyakit-penyakit hatinya, iri, dengki, kebencian, ada semua di sini. Ria, ada semua di sini. Astaghfirullahaladzim min kulli qalbin wa atubu ilaih. Istighfarkan mata, astaghfirullahaladzim min kulli basarin, mulut, lisanin, sam'in, pendengaran, yadin, kedua tangan, min kulli jasadin, seluruh tubuh, min kulli amalin, amal-amal yang tidak ikhlas, min kulli rizkin, cara kita mencari rizki menjadi keliru, min kulli farj, kemaluan-kemaluan kita ini ampuni ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mari kita mohon ampun. Masih ada waktu nih sisa setengah. Ini kan kalau udah masuk malam 15 kan udah sampai di puncak tuh Pak. Itu Ramadan kalau udah sampai tanggal 15 kan udah puncak tuh. Pasti turun. Sama dengan umur manusia, kalau udah sampai 40 tahun sampai di puncak, pasti turun. Mau kemana kita ini? Ya, alhamdulillah ada seumuran saya. Kemarin baru saja saya ulang tahun. Ulang tahunnya kemarin di Korset itu 4 April. Ulang tahun. Istri saya nelpon,
Selamat ulang tahun, nggak usah dikasih selamat, bilang aja sadar terus. Iya kan? Iya dong. Mari kita minta ampun. Allah menunggu kita, Allah menantikan kita semua, menantikan rintihan hamba-hambanya di sepertiga malam menjelang sahur. Mintalah ampun kepada Allah. Itulah kenapa Pak, sholat sunat itu lebih utama di rumah dibanding masjid. Kenapa? Karena boleh jadi kita mau sholat tobat butuh menangis. Nah, kita mau sholat tobat menangis banyak orang, kita malu-malu kan? Iya. Maka Nabi itu sholat sunatnya di rumah, di kamarnya. Iya, gitu memang. Tapi nggak apa-apa, taruh kan terus bulan Ramadan, nggak ada di luar Ramadan. Maksud saya nih, sholat tobat nggak usah di masjid, di rumah aja. Kenapa di rumah? Jangan sampai kita mau curhat. Ada hal yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Kalau banyak orang kita malu, apalagi menangis. Yang udah tua-tua ini kan pasti malu, apalagi yang kekar badannya masa cemen, kan begitu tuh. Maka di rumah. Itulah bimnya Ramadan. Singkat cerita, ini karena yang saya ceritakan ini sudah meninggal, Allahyarham, Dain Amir namanya, dari husnul khatimah. Karena saya saksikan wafatnya, itu mulutnya selalu menyebut nama Tuhan sampai akhir hidupnya. Saya akhirnya diangkat jadi anak angkatnya. Mantap preman, aman saya waktu di Telo, ada yang jaga siapa yang anak saya ini, wow aman, petantang tenteng saya. Preman insaf kan, preman pensiun. Apa yang terjadi setelah saya jawab itu, dia bilang, wah saya baru pertama kali dengar itu firman Tuhan itu. Dia peluk saya, terima kasih nak, saya panggil anak aja ya, nggak usah Ustaz. Iya Ren, sama-sama. Dia pulang, dia usap-usap air matanya. Satu Jumat kemudian dia datang lagi, kemudian dia bilang bagi saya, nah saya udah nggak minum. Kan dia tuh, saya nggak minum nak. Nah saya sudah berjanji sama Tuhan, saya mewakafkan diri saya untuk Tuhan. Sejak saat itu tahun 2001 sampai wafatnya 2008, dia tidak pernah meninggalkan rumah Allah. 5 waktu dia di rumah Allah, pakaiannya selalu pakaian putih-putih, dan akhirnya wafat husnul khatimah. Ini contoh. Nggak ada yang tidak diampuni Allah. Nggak ada, pasti diampuni. Huruf berikutnya ra mim do. Sisa 2 huruf nih, baru kita sholat tarawih. Besok ceramah subuh siapa? Saya. Nah, besok saya sambung. Takwanya, apa itu takwa? Malam ini Ramadannya aja ya. Ya jangan dihabiskan dong. Ini terlalu lama nih, udah 8:30 nih. Waktu Tabagapura ya. Jam 8.15 waktu Tabagapura. Jam 7.15 waktu Makassar. Lanjut. Huruf ketiga Ramadan toh. Kata Sayyid Muhammad Yuf, Ramadan bulan pertama. Ingat-ingat kalau kita berangkat haji Pak atau berangkat umrah, apa kata mutawif kita itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan marhaban. Ya duyufullah wa duyufur rasul. Selamat datang wahai tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah di Haramain, di tanah haram ini, tanah haram Madinah atau tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Ingat? Bertamu. Di mana kita harus bertamu? Di Baitullah, di rumahnya Allah. Di mana rumahnya Allah? Masjid. Apa itu masjid? Tempat sujud, bukan tempat bertengkar, bukan tempat saling menyalah-nyalahkan saudaranya sesama muslim hanya karena persoalan-persoalan fikih. Tadi saya sudah katakan, ada yang sholat subuh kunut Syafi'i, ada yang sholat subuh nggak kunut Maliki, Hambali juga nggak kunut. Ada yang sholat jahat basmalahnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la, Syafi'i. Ada juga Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, waladdallin, amin. Sabbihisma rabbikal a'la, Maliki. Enggak pakai basmalah tuh. Ya pendapat Malik begitu. Ada dalilnya juga. Kalau kita belajar fikih perbandingan, Imam Abu Hanifah berpendapat Allahu Akbar basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Loh, kok ini Pak Imam tadi baca Fatihah enggak baca basmalah? Kok baca surah baca basmalah? Abu Hanifah, Turki. Saya baru sebelum ke sini ke Turki, baru pulang bawa jemaah. Tapi pas pulang gempa. Selamat. Turki, orang Turki begitu. Mazhab Hanafi karena mayoritas pengikut Imam Abu
Erdogan. Mereka kalau setelah takbir tangannya. Nah, kalau Imam Ahmad, Imam Syafi'i antara dada pusat. Iya kan tadi ya? Nah, iya. Konfirmasi dulu sama senior. Kan gitu. Allahu Akbar. Lo Ustaz bersedekah, Imam Malik bin Anas. Jamaah di Makassar biasanya nanya, Ustaz yang mana yang benar? Saya tanya yang mana rukun sholat? Yang mana tuh rukun sholat? Ya takbiratul ihram Ustaz. Yang mana takbiratul ihram? Allahu Akbar. Keadaan tangan suruh takbir. Berbeda-beda imam kita dalam periwayatan yang sampai kepada mereka. Yang keliru saya bilang kalau ada yang sholat Allahu Akbar. Di security di pergantian saya. Iya kan? Ini saya bercanda tapi serius loh. Artinya apa? Jangan ribut yang begitu-begitu deh. Kalau kata orang Makassar rata-rata air. Kalau masih ada orang yang meributkan itu rata-rata air itu. Kata Ustaz Latif, beleng-beleng. Kita ingat Ustaz, semoga segera sembuh. Bisa dakwah kembali ke tengah-tengah umat. Umat membutuhkan dakwah yang segar dan sejuk seperti beliau. Sekalipun sedikit beleng-belengnya ada juga. Nah itu. Dan jangan ributkan soal-soal fikih itu. Kunut gak kunut santai bro. Makanya tadi saya katakan sabil pada saat Allah memerintahkan kita mengajak manusia digunakan kata sabil. Sabil itu jalan-jalan kecil, lorong. Orang kesannya lorong, jalan setapak. Ya toh? As-sirat pada saat kita minta petunjuk ihdinas sirat, as-sirat jalan utama. Jadi yang kunut subuh sabil, yang tidak kunut subuh sabil, salat subuhnya sirat. Yang jahar dan sir basmalah sabil, yang tidak pakai basmalah juga sabil. Mana siratnya? Suratul Fatihah. At-tahiyatu keluar telunjuk. Sabil. Asyhadu an la ilaha illallah baru keluar telunjuk. Sabil. At-tahiyatu goyang-goyang telunjuknya. Sabil. At-tahiyatu tak keluar telunjuk sama sekali. Ada Pak. Kenapa? Karena nggak ada telunjuknya. Tapi serius nih, ada madhab yang tidak keluar telunjuknya, madhab Ja'fari. Iya. Ada. Kata Nasusi aja lihat, gak keluar telunjuknya tuh. Jadi santai besti, santai bro, brother, santai. Pokoknya orang yang pokok tasyahud. Keadaan telunjuk sesuatu pada saat mengucapkan kalimat tasyahudnya doanya tuh mau awal at-tahiyatu keluar, mau nanti asyhadu an la ilaha illallah baru keluar, mau at-tahiyatu bergerak-gerak, mau enggak keluar telunjuk, terserah. Yang pokok tasyahud. Jangan bilang ini enggak begitu. Jangan ketinggalan. Orang udah sampai di bulan, sampai kemana-mana. Kita masih ribut soal-soal seperti itu. Kasihan deh umat Islam ini. Iya kasihan deh lu. Beleng-beleng. Ra mim do. Huruf berikutnya satu huruf lagi nih. Alif. Ra mim do alif. Akhir Ramadan 11 sampai 21 sampai 29 atau 30 ikun minan nar. Malam-malam dan hari-hari pembebasan dari api neraka. Kenapa malam-malam dan hari-hari pembebasan dari neraka? Begini, saya mau cerita. Di Makkah, di Madinah, di Timur Tengah deh. Intinya Timur Tengah. Semakin mau habis Ramadan, masjidnya semakin full membludak. Bapak mau umroh awal Ramadan, mahal. Tengah Ramadan lebih mahal. Akhir Ramadan sampai Idul Fitri mahal banget. Kenapa mahal sekali? Karena banyak yang bikin hotel mereka buru 10 terang. Karena di situ Allah bagi baru price. Itulah finishnya, itulah finalnya, itulah penentuan 20 hari Ramadan kita sejak hari pertama sampai hari ke-20. Di situ orang Indonesia memang kita canggih Pak, orang Indonesia Pak. 10 terakhir nggak apa-apa kalau cuti kembali kampungnya masuk masjid lagi, nggak apa-apa. Kalau cuti masuk mall nggak apa-apa juga, tapi setelah tarawih monggo silakan. Mall yang full, dia tidak sadar ada satu malam, pada malam itu 10 terakhir tadi Pak Ustaz kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, telah turun malam kemuliaan, malam penetapan. Kurang lebih 9 maknanya. Wa ma adraka ma lailatul qadar?
Tahukah kalian apakah malam penetapan malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam penetapan malam kemuliaan itu lebih utama dari 1000 bulan. Kurang lebih 84 tahun lah. 34. Hitung aja sendiri deh. Banyak orang-orang Freeport pasti bagus matematikanya. Lanjut ayatnya, kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, karena pada malam itu turunlah para malaikat. Perhatikan bentuk penggunaannya. Tanazzalu itu bentuk fi'il mudhari ya Ustaz ya. Tanazzalu sama dengan tatanazzalu. Tanazzalu bentuk fi'il mudhari, bentuk sekarang. Bukan fi'il madhi, bukan bentuk lampau. Kenapa bentuk fi'il mudhari yang dipakai? Karena Indonesia malam, Saudi sore. Kalau misalnya malam ini di Indonesia Lailatul Qadar turun, di Saudi nggak turun. Turun sesuai waktu setempat, makanya bentuk fi'il mudhari. Tanazzalul malaikah. Pada malam itu turunlah para malaikat beserta para ruh bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Ini yang pokok ini. Min kulli am, untuk mengurusi segala urusan. Bisa saya nambah sedikit, saya ceritain min kulli awan. Oke. Malam Qadar itu malam ketuk palu. Malam ketuk palu untuk setiap urusan hamba-hamba Allah kita semua ini sampai setahun ke depan. Maka mintalah, ajukanlah proposal kita pada malam Al-Qadar itu. Perpanjangan usia, penangguhan usia. Ya, kalau berkarir di Freeport naik jabatan. Apa aja, yang masih jomblo minta jodoh. Yang mau tambah istri boleh minta pada malam itu. Kalau bapak punya nyali. Kalau saya sih nggak berani. Satu aja deh. 2 berat Pak, tanggung jawabnya gitu loh. Berat, kita akan dihisab oleh Allah. Tapi kalau kita mampu ya mangga silakan, boleh. Tapi kalau orang Makassar, tunggu pendek umur kok. Itu badinya orang Makassar sudah siap tuh. Atau kita diracun Pak pakai cyanida. Ngeri ya. Satu aja, biar aman. Oke, saya bercanda tapi ya gitu bercanda ya, jangan diambil hati. Nah, saya terakhir. Nah, pada malam itu ditetapkan. Jadi misalnya pada malam Qadar ada yang berdoa. Taruhlah saya kasih contoh. Misalnya Allah takdirkan kita wafat pada bulan haji nanti, bulan Zulhijjah. Misalnya, ya si A, saya nggak usah memberi contoh jamaah. Jamaah bisa marah. Kenapa saya dikasih contoh Ustaz aja sekalian? Ya udah deh, kita kasih contoh si A aja deh. Misalnya si A, dalam catatan kematiannya di Lauhul Mahfuz yang dipegang oleh masing-masing malaikatnya tuh sudah tercatat bahwa si A nanti pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian akan melakukan perjalanan laut menuju ke pulau ini karena ada acara misalnya. Nah, di tengah-tengah perjalanan kapalnya terbakar, tenggelam, salah satu korban. Innalillahi wa inna ilaihi. Contoh. Nah, tapi pada malam Al-Qadar tahun ini, bulan ini, apa doanya kepada Tuhan? Guru saya ajarin saya begini, nah, kalau malam Qadar tidak usah minta banyak-banyak aja. 2 aja cukup, nah. Malulah kepada Tuhan, banyak permintaan, sedikit ibadah. Ya, itu kata guru saya, itu adab katanya. Kata orang Bugis Makassar, eloknya matea eco. Mana orang Bugis Makassar? Paham kan? Eloknya matea eco. Mau enak, mau hidup enak, tidak mau bekerja keras. Itu artinya. Eloknya matea eco. Iya. Apa yang terjadi? Apa doanya? Ya Allah, kata guru saya, 2 aja. Ya Allah, semua hal yang menurutmu baik untukku dalam perjalanan kehidupanku ke depan di sisimu, maka kabulkan ya Allah. 1. Kaitan itu udah masuk semua tuh di situ. Yang kedua, kata guru saya, ya Allah, panjangkanlah umurku sampai Ramadan berikutnya. Saya tanya, Kiai, kenapa bukan 30 tahun Ramadan berikutnya? Ini juga yang nggak tahu diri. 1 aja nak. Saya tanya lagi, kan mumpung. Dia bilang, nah nanti kalau Ramadan berikutnya kita masih hidup, minta lagi ya Allah panjangkan sampai Ramadan. Itu adab katanya. Itulah para ulama. Ya, jadi kita adab. Berdoa pun ada adabnya. Gak sama kita punya Allah ini. Tuhan bilang, salat tahajud itu berapa rakaat? Duha berapa? Puasa Senin Kamis itu berapa? Gimana? Kita perintah Tuhan. Iya kan? Yang proporsional saja. Nah, pada malam Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun, keselamatan pada malam itu hiya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Maka pada saat fajar menyingsing, dalam hadis dikatakan, dipanggillah itu para malaikat yang memegang catatan hamba-hamba Tuhan. Misalnya, yang pegang catatan si A, siapa? Kesini, lapik ya Rob.
Saya datang ya Allah menghadap kamu. Coba buka catatannya. Ini. Terakhir catatan kematian. Buka catatan kematian. Ya Rob, dia akan wafat pada bulan haji nanti, pada bulan Zulhijjah tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, kronologisnya pesawatnya terbakar, akhirnya tenggelam. Itu ada tertulis semua ini Pak dalam catatan kita di Lauhul Mahfuz. Kata Tuhan, hapus. Demi rahmatku dan keagunganku dan kemuliaan malam qadar, hapus. Malaikat ngomong, hapus. Ya hapus, ya hapus. Dalam bahasa saya ini saya jelaskan ini. Dihapus. Kata Tuhan, catat. Saya akan ciptakan sebab dia tidak jadi wafat. Apa sebabnya? Singkat cerita, pada masuk bulan Zulhijjah itu betul-betul dia ke pelabuhan, mau naik kapal. Di bulan, di waktu, di hari yang sama, di jam yang sama. Singkat cerita, menjelang naik ke kapal, handphonenya berdering. Tiba-tiba ada panggilan dari orang tuanya di kampung. Assalamualaikum, salam ibu, salam. Nah, pulangnya kapan bu? Sekarang. Loh, ini saya udah di pelabuhan bu, saya mau nyebrang dulu, ini ada acara. Iya nak, tapi kalau bisa pulang sekarang. Saya rindu mau ketemu cucu saya, mau ketemu menantu saya. Bawa pulang ya sekarang ya. Ibu hanya minta tolong sekali ini aja nak, pulang. Maka diterima lah. Maka kuatlah hatinya. Ya, ibu saya nih, apa boleh buat? Hangus dia tiket. Iya kan? Dia telepon tadi pengurus yang ada yang dia mau datang. Oh maaf nih saya nggak bisa hadir, saya udah di pelabuhan ini. Nggak percaya nih saya ditelepon dari admin dari pelabuhan ini. Tapi ibu saya tiba-tiba mendadak menelpon. Saya disuruh pulang bawa menantu dan cucunya mau ketemu. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak, silahkan aja Pak. Kalau ibu Pak nggak bisa ditolak Pak. Ibu itu orang kedua setelah Tuhan di bumi. Ya, yang harus ditaati setelah Tuhan di muka bumi. Itu kata yang panitianya rupanya. Nggak jadi. Udah orang penumpang udah pada naik kapal itu, dia balikkan telepon istrinya, Bu jemput saya kembali. Dia telepon kenapa? Bawa bekal untuk pakaian untuk 3 hari, jemput anak-anak di sekolah, yuk kita pulang kampung. Mertua Anda, ya, ibu saya mau ketemu Anda, mau ketemu cucunya. Udah jalan deh. Singkat cerita, ya kira-kira sudah sampai di kampung. Besoknya ada informasi bahwa kapal ini dalam pelayarannya ke pulau ini terbakar dan tenggelam, memakan korban sekian. Keluar daftar manifest itu, tiket itu, Sarasmu nama yang tertulis dalam daftar korban adalah namanya. Padahal dia tidak ada di kapal itu, dia ada di rumah orang tuanya. Allah menciptakan sebab-sebab gagalnya wafatnya dia. Itu ketok palu pada malam kok. Masih mau nih tidak berjaga di 10 terakhir? Kapan malam qadar itu? Nggak ada bocoran Pak, 10 terakhir di malam-malam ganjil. Kata guru saya, kalau mau aman, mulai malam pertama, bersiap. Malam 19, pemanasan, 21, 22, 23, 24, 10 terakhir. Pokoknya malam-malam ganjil, 21, 23, 25, dan 29. Itulah malam-malam qadar. Tidak usah bilang malam ini, malam itu, nggak usah bilang. Allah itu kalau mau rubah kebijakannya, mau apa kita? Kita nunggu malam 23, turun malam 21, habis. Kita tunggu malam 27, turun malam 29, celaka. Iya kan? Kalau mau aman, berjagalah 10 terakhir itu. Dan nurnya Ramadan, udah pada batuk nih. Nurnya Ramadan, itulah nur, cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itulah la'allakum tattaqun, takwanya. Nanti kita lanjutkan pada episode berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya itu kesalahan saya sebagai manusia biasa. Kita berdoa dulu dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Subhanaka ya la ilaha illa antal amanul aman, al-gawth al-gawth al-gawth. خلصنا من النار يا رب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah itu kesalahan saya sebagai manusia biasa. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam.